PPG dalam jabatan tahun 2024 dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Saya pada hari ini, Jumat tanggal 27 September 2024, akan melaksanakan PPL 2 di sekolah asal saya, yakni di SMP 1 Belantikan Raya. Selamat menyaksikan. Ibu mau lihat kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir. Oke, kalian lengkap ya untuk hari ini. Ibu lihat kehadirannya, kita lanjutkan pelajaran kita. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Tapi sebelum kita memulainya, Ibu mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa dulu. Ada yang ingin memimpin doa? Iya, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin memahami nilai-nilai dasar yang diwakilkan ke kami. Ajarlah kami untuk semakin memahami ajaran kebebasan sebagai anak-anak-Mu, agar kami pun mampu mewujudkan kebebasan itu secara bertanggung jawab. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa untuk anak Natawi. Hari ini kita akan membahas pelajaran materi kita, yakni tentang kebebasan anak-anak Allah. Sebelum kita lebih mendalaminya, untuk lebih memahami lagi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep kebebasan sebagai anak-anak Allah. Tujuan yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anak-anak Allah. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa peran kebebasan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Dan tujuan yang terakhir, yakni agar kalian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok kalian untuk menyusun sebuah proyek, ya. Nanti kalian diminta untuk membentuk atau menyusun, membuat sebuah proyek, ya, tentang kebebasan anak-anak Allah. Ada berapa pertanyaan pemantik? Yang pertama, apa itu kebebasan? Terus, bagaimana cara kita menggunakan kebebasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kalian melaksanakan kebebasan? Yang ketiga, apa semua kebebasan itu baik? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke, kalian sudah memahami tentang kebebasan. Kita masuki lagi untuk kita, yakni mengamati ya. Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video ya tentang kebebasan sejati. Mendengarkan, melihat dari video. Semua orang mencari kebebasan. Alkitab menyatakan bahwa secara rohani tidak ada orang yang benar-benar bebas. Di dalam Roma 6, Paulus menjelaskan bahwa kita semua sebenarnya diperbudak. Kita merupakan budak bagi dosa atau budak bagi kebenaran. Mereka yang diperbudak oleh dosa tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tetapi jika kita diperbudak oleh kebenaran, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa di Yesus Kristus melalui kematian-Nya kayu salib. Sekarang,
kita menjadi budak yang berbeda, dan dalam perbudakan baru ini kita menemukan damai dan kebebasan sejati. Perbudakan sepertinya mengandung makna kesulitan, penghinaan, penindasan, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa budak Kristus akan mengalami kebebasan sejati, sukacita, dan damai sebagai buah-buah kebebasan sejati di dalam kehidupan ini. Bukannya ditindas, seorang budak Kristus benar-benar bebas. Kita telah dibebaskan dari dosa oleh Anak Allah yang berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yohanes 8 ayat 36. Sekarang kita dapat berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai ahli waris, kita turut mengambil bagian dalam warisannya, yaitu kehidupan kekal yang telah diwariskan bagi semua anak-anaknya. Jika demikian, begitu banyak orang Kristen hidup seolah-olah masih dalam perbudakan. Salah satunya alasan adalah karena kita sering memberontak melawan Tuhan kita dengan menolak menaatinya dan mempertahankan kehidupan kita yang lama. Kehidupan Kristen adalah kematian pada keinginan pribadi dan kebangkitan ke dalam hidup yang baru. Satu-satunya cara menguburkan diri kita yang lama adalah melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Kalian sudah melihat video tadi? Ya. Itu tentang kebebasan sejati. Sebelum kalian nanti ibu bagi dalam kelompok, ibu akan menjelaskan materi dulu, ya. Yang pertama, apa itu kebebasan? Ya. Kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain yang tidak mempengaruhi orang lain, tidak mendorong untuk berbuat jahat. Yang berikutnya tentang hakikat kebebasan. Setiap kita manusia memiliki hak asasi. Ketika hak asasi kita diinjak orang lain, kita akan memberontak, kita akan berjuang. Ya, kita ingin hak asasi kita dihargai. Ya. Hakikat kebebasan yang kedua, setiap orang harus menghargai hak asasi orang lain agar tidak terjadi gesekan atau tidak terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang bisa menimbulkan perpecahan antar sesama manusia. Ya. Dan hakikat kebebasan yang ketiga yakni kebebasan manusia seringkali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri, ya. Sering disalahgunakan oleh kita sendiri. Masih banyak orang yang menganggap bahwa aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sebagai pengekang kebebasan. Ya. Itu sebagian besar orang berpendapat bahwa aturan yang dibuat itu sebagai pengekang kebebasan. Kita perlu aturan tidak? Perlu. Untuk agar kita bisa disiplin, aman dan tentram, kita perlunya peraturan. Misalnya peraturan lalu lintas, kita perlu. Peraturan di rumah kita perlu. Hakikat kebebasan yang berikutnya, di sisi lain sebagian orang menggunakan aturan sebagai senjata untuk menindas orang kecil, bahkan membinasakan mereka, membunuh mereka. Ya, mereka menganggap orang kecil itu gak ada harganya. Ya, itu segelintiran orang. Ya, kita bebas dan diri kita sendiri, tetapi tidak mengganggu kebebasan sesama. Itulah sebenarnya aturan dibuat. Pandangan gereja tentang kebebasan mengandung dua segi yang tidak dapat dipisahkan, yakni yang pertama itu manusia memang harus bebas dari hal-hal yang mengekang, menghambat seseorang untuk berkembang, dan
dan benar. Yakni artinya di sini adalah bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Contohnya, bebas untuk menolong orang lain. Bebas untuk mengeluarkan pendapat. Bebas untuk berkreasi. Bebas untuk beraktivitas. Seperti di awal tadi, kalian menyatakan kebebasan yang ingin kalian miliki dalam hidup sehari-hari. Ya. Ini pandangan gereja tentang kebebasan anak-anak Allah atau kebebasan sejati. Seperti dalam video tadi ya, tentang kebebasan sejati. Ini arti dari kebebasan sejati sendiri. Kebebasan yang sejati merupakan tanda mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusnya sendiri. Tuhan memberikan kita akal budi untuk berpikir agar kita bisa memilih kebebasan kita sendiri. Ya. Itulah arti dari kebebasan sejati. Oke. Kita masukin untuk menganalisa ya. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk duduk dalam kelompok dulu. Kalian bagi 3 kelompok. Kalian akan Ibu berikan, kalian duduk dulu. Ais, Faris. Kalian Ibu berikan LKPD, lembar kerja kalian ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian jawab. Keluarkan dulu buku kalian jawab di sini, kalian baca, kerjakan dalam kelompok. Sekarang Ibu beri waktu kalian kerjakan, diskusikan dalam kelompok, kerjakan tugasnya itu 10 menit. Ya. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, tenang dulu. Dalam kelompok, kalau sudah kalian menjawab dari LKPD itu, kalian lihat lagi tugas berikutnya, yakni mendesain proyek. Ya. Kalian diskusikan dalam kelompok tentang proyek ini, yakni kalian merancang sebuah proyek dengan tujuan untuk mengimplementasikan konsep kebebasan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kalian bisa membuat poster atau slogan. Posternya itu kalian bisa buka atau kalian buat dari Canva. Pernah dengar kata Canva? Ya, aplikasi Canva ya. Media yang digunakan apa? Apakah laptop atau HP? Kalian bawa ada HP? Ada. Berarti kalian edit Canva-nya di HP. Ibu tunggu dalam kelompoknya tentang proyek kalian. Kelompoknya 1, kelompoknya baik sudah belum? Biar kita bisa presentasi. Sudah ya, kalian yang ribut, Ibu print ya, ya. Ibu printkan dulu. Pagi. Hasil dari kalian sudah Ibu printkan. Ambil dulu sini HP-nya masing-masing. Sekarang Ibu minta setelah proyek kalian sudah kalian selesaikan, kalian buat laporannya. Sekarang kalian tulis dulu laporan dari kerja kalian dalam kelompok. Ya, hanya menunjukkan hasil proyek kalian. Ya. Ayo maju. Kelompok 1 dulu. Yang lain amati hasil proyek temannya ya. Poster yang telah dikerjakan temannya. Ya. Yang lainnya lihat ke depan dulu. Ayo. Baik. Anak-anak sekalian, di depan kelompok 1 mereka akan menunjukkan hasil proyek mereka yang
Luar biasa ya, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva. Bisa dibaca kira-kira apa tulisannya di dalam poster kalian? Tiap orang Katolik percaya bahwa berkat taubat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Bagaimanapun juga, kebebasan yang kita miliki tidak pernah kebebasan dalam arti kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas. Gereja melalui sakramen baptis mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa, dan melancarkan hubungan manusia dengan Allah, terhindar dari kematian kekal, dan dengan bebas pula menjadi Tuhan dan bersama. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok satu yang telah memasukkan poster untuk ditampilkan di tempel di ruang kelasnya, biar teman-teman yang lain melihat hasil karya kalian ya. Aplaus dulu untuk kelompok satu yang telah melaksanakan tugasnya. Oke, baik. Ibu ucapkan banyak terima kasih kalian telah menyelesaikan program proyek kerja kalian, yakni membuat poster, dan ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Ya Bu. Baik, berdasar tujuan pembelajaran diharapkan agar kalian peserta didik dapat memahami makna kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah, dan juga diharapkan kalian mampu mengekspresikan, mengungkapkan kebebasan tersebut melalui tindakan yang positif. Proses kegiatan pembelajaran pada hari ini diharapkan mampu menggali pemahaman tentang kebebasan melalui ajaran gereja dan kitab suci. Kebebasan anak-anak Allah dipahami sebagai kebebasan yang lahir dari penebusan Kristus. Iya. Bagi kalian diharapkan agar mampu merefleksikan diri, memahami diri kalian bahwa kebebasan yang kalian miliki hendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sedangkan yang kedua yakni kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti kebebasan untuk menolong sesama. Anak-anak yang terkasih, kampanye kebebasan anak-anak Allah yang telah kalian kerjakan dalam karya proyek kalian berupa poster tadi, yakni adalah mengajak kalian dengan tujuan agar kalian mampu menjadi perpanjangan tangan untuk memahami, mengekspresikan kebebasan ini dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama, sesuai dengan martabat luhur sebagai cipta Allah. Allah merangkul kalian, Allah mencintai kalian. Ya, kalian dalam lindungannya. Hanya tinggal kalian. Apakah kalian di masa remaja kalian, di masa muda kalian ini memang ingin berada dalam naungan Tuhan atau di luar dari kasih Tuhan? Ya, jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu ada refleksi. Refleksi ini adalah kalian melihat ke dalam diri kalian, ke dalam hati kalian untuk direnungi. Ya, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kalian mewujudkan diri dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah? Yang kedua, sudahkah kalian dengan bebas menolong orang lain? Sudahkah kalian membebaskan diri dari keinginan ego sendiri? Itu refleksi untuk bersama dari pembelajaran hari ini. Baiklah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian secara pribadi, untuk nilai kalian secara pribadi, Ibu minta kalian di rumah membuat sebuah puisi tentang dengan makna kebebasan anak-anak Allah. Ya, kalian buat karya kalian bebas, buatlah sebuah puisi. Ya, tema kebebasan anak-anak Allah. Minggu depan kalian kumpulkan ke satu orang, kumpulkan ke Bayu yang akan mengumpulkan ke Ibu ya. Ya. Oke? Oke. Ya. Ya. Oke. Berarti sebelum kita selesai, kita
perjalanan kita pulang. Kita doa penutup ya. Satu orang yang bisa memimpin doa. Rian pimpin doa? Ya, Leon. Oke. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu. Kami telah dibenarkan oleh sengsara. Bapa Tuhan dan Putramu telah mengajarkan kepada kami kebebasan sebagai anak-anakmu. Ajarlah kami, ya Bapa, untuk mewujudkan kebebasan ini dalam hidup sehari-hari saat pelajaran Yesus Putramu. Engkau kami puji, ya Bapa, ini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Putra. Amin. Nanti belajar lagi ya untuk doa rumah. Terima kasih.